Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Safitri, NIM 120310027 dari Prodi Teknik Biosistem TPB 13A. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat program dengan bahasa pemrograman C++, yang dimana di dalam pemrograman ini ada perulangan, percabangan, dan juga array. Program pertama yang saya buat di bidang fisika, yaitu tentang menghitung besar gaya, menghitung massa, dan juga tentang menghitung percepatan. Seperti yang telah kita pelajari yang telah saya pelajari di SMA sebelumnya, tentang cara menghitung besar gaya. Yang mana besar gaya dilambangkan dengan F, dan massa dengan M, dan percepatan dengan A. Langsung saja masuk ke program yang pertama. Di sini seperti biasa kita masukkan include highestream, lalu using space std, integer main, lalu di sini array string bio 4 ini menunjukkan array yang mana indeks 4 ini menunjukkan nama, NIM, prodi, dan juga TPB. Lalu untuk satuannya yaitu Newton, kilogram, dan juga meter per detik kuadrat. Lalu selanjutnya yaitu for atau integer J sama dengan 0 yang dimulai dari 0 dan J kurang dari 4. Lalu cout bio indeks J dan cout N. Untuk float kita memakai F, M, dan A. F di sini melambangkan besar gaya, M massa, A percepatan. Integer pilihannya dimulai dari 0, masukkan cout-nya daftar menu, cout N, lalu cout yang pertama menghitung besar gaya, menghitung massa, menghitung percepatan, lalu kita beri batas, lalu kita perulangan. Di sini saya menggunakan while, pilihannya kurang dari 4. Karena ada Newton, kilogram, meter, dan juga meter per detik. Karena dia cuma 3, jadi kurang dari 4. Tuh. Terus if di sini sebagai percabangan atau pilihan pertama, kita masukkan CLS, menghitung besar gaya, lalu diberi batas, masukkan massa, lalu di sini masukkan lambangnya, terus masukkan percepatan, di sini masukkan lambangnya, lalu masukkan rumus F sama dengan M kali A, lalu cout-nya untuk cout nilai besar gayanya sama dengan F. Lalu ada else if, di sini kita akan menghitung massa, di mana massa ini kita akan memasukkan besar gaya dan juga memasukkan percepatan, di mana M ini rumusnya itu F per A. Lalu nanti akan muncul nilai massanya sama dengan M. Untuk satuannya yaitu kilogram. Lalu selanjutnya ada else if atau percabangan pilihan yang ketiga, yaitu menghitung percepatan, yang mana di sini kita akan memasukkan besar gaya atau N, lalu masukkan massanya, dan kita akan menemukan A. Maksudnya di sini A sama dengan F per M. Jadi nanti setelah ini kita akan masukkan nilainya dan akan ditemukan percepatannya. Untuk satuannya kita menggunakan satuan yang kedua, yaitu meter per detik kuadrat. Lalu setelah ini kita run saja dengan mengcompile atau F11. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, untuk pilihan yang pertama, misalnya kita masukkan 12, kecepatannya 23. Maka didapat nilai besar gayanya 276 Newton. Untuk pilihan yang kedua, menghitung besar gaya, misalnya kita masukkan nilainya 3, untuk percepatannya 2, maka nilai masanya 1,5 kg. Lalu untuk pilihan yang ketiga, masukkan besar gaya, misalnya kita masukkan 5, masukkan masanya 4, maka percepatan yang akan didapat adalah 1,25 meter per detik kuadrat. Nah, baiklah, langsung saja untuk ke flowchart. Penjelasan untuk flowchartnya. Chart ini kita menggunakan seperti biasa menggunakan main, lalu kita deklarasikan string array bio 4 yang tadi, yaitu nama NIM, TPB, dan juga prodi. Lalu kita inputkan bio-nya, lalu deklarasikan string array satuannya, yaitu Newton, kilogram, dan juga meter per detik kuadrat. Lalu input satuan. Lalu setelahnya selanjutnya kita akan masuk ke perulangan. Masukkan output bio-nya C. Lalu setelah selesai kita deklarasikan real. Di sini realnya itu F, M, dan A, di mana F itu melambangkan besar gaya, M massa, dan A percepatan. Lalu kita deklarasikan integer pilihan. Lalu masukkan output daftar menu, yaitu terus masukkan lagi output menghitung besar gaya, output menghitung massa, dan output menghitung percepatan. Lalu kita masukkan output sebagai pembatas. Lalu setelah itu kita masuk ke percabangan. Di sini seperti yang kita bisa lihat, masukkan output pilihannya yang 1, 2, atau 3. Di sini kita masukkan pilihan yang pertama dulu, yaitu kita akan memasukkan output menghitung menghitung besar gaya. Lalu output pembatas, lalu output masukkan massa atau kilogram, masukkan input untuk rumusnya yaitu M sama dengan F per A. Lalu kita outputkan nilai massanya, output besaran M, output hasilnya, dan juga nanti kita bisa mengoutputkan satuannya yaitu kilogram. Dan di sini output sebagai output pembatas. Selanjutnya yaitu di mana di sini pembatas, lalu masukkan output, masukkan besar gaya N, masukkan input F, demikianlah flowchart tentang bidang fisika mencari besar gaya, massa, dan juga percepatan. Selanjutnya yaitu program CPP yang kedua tentang bidang kimia. Di sini saya mengambil tema tentang sifat koligatif larutan, di mana untuk menghitung penurunan titik beku dan titik didihnya. Di sini lalu seperti di sini saya menggunakan array-nya string bio indeks 4, di mana selamat datang, nama saya sendiri, NIM, dan juga kelas atau TPB. Flowchart-nya untuk I sama dengan dimulai dari 0 dan I kurang dari 4. Terus keluarannya yaitu bio indeks I sama dengan N. Integer N, I, nama, NIM, TPB, prodi, pilih A, B, atau B. Float delta TF, M, massa, dan ketetapan titik beku. Lalu floatnya delta TB, ketetapan titik didih. Lalu kita sering ulang, dan Cout-nya sifat koligatif larutan. Pembatas, lalu menggunakan pengulangan do, yang mana kita masukkan Cout-nya yaitu menghitung penurunan titik beku, lalu di N, lalu kita masukkan lagi menghitung kenaikan titik didih,
lalu cout-nya pilihlah salah satu untuk menjalankan, lalu masukkan pilih. Selanjutnya yaitu if itu apa if? Lalu percabangan yang pilihan pertama masukkan molalitas larutan atau mol, lalu masukkan M-nya, keluaran tetapan penurunan titik beku dalam Celcius, lalu masukkan KF, delta TF, di mana delta TF ini adalah rumus dari delta TF adalah M kali KF. Jadi cout-nya nilai dari delta TF dan hasilnya delta TF. Untuk cabangan yang kedua yaitu pilihan yang kedua, masukkan mol zat terlarut, masukkan masanya, besaran massa, lalu cout-nya tetapan kenaikan titik didih dalam Celcius, lalu masukannya adalah KB atau ketetapan titik didih. Lalu dari sini kita akan masukkan rumusnya delta TB yaitu M dikali KB. Lalu di sini cout-nya nilai delta TB sama dengan nilai yang akan didapat adalah delta TB-nya. Lalu untuk keluarannya lagi, hitung baru lagi Y atau N. Maksudnya di sini jika ingin mengulang, kita bisa mengeklik Y kecil. Nah, walaupun jika nanti kita typo, jika tetap misalnya kita nggak sengaja caploks, Y besar, tetap bisa mengulang jika kita mengetik Y. Setelah itu, kita run saja. Setelah itu kita langsung run saja atau kita compile. Mana F11, bismillah. Misalnya kita pilih yang pertama. Masukkan nilai molalitasnya, misalnya kita masukkan 13. Nah, tetapan penurunannya hitung lagi. Nah, di sini kita akan pakai Y. Tuh, kan mengulang lagi. Jadi seperti itu. Lanjut saja ke flowchart-nya. Nah, di sini kita akan seperti biasa main mendeklarasikan real array-nya, nilainya ada 5, terus deklarasikan integer pilihannya, deklarasikan real delta TF-nya, dan deklarasikan real delta TB. Masukkan output. Yang pertama menghitung penurunan titik beku, dan output yang kedua menghitung kenaikan titik didih, lalu input pilihannya. Ke pilihan pertama kita masukkan output, masukkan mol sama dengan, lalu masukkan input molnya, lalu output tetapan menentukan titik beku dalam Celcius, lalu inputkan KF-nya, lalu inputkan delta TF, di mana delta TF ini adalah rumus, dan rumusnya yaitu M dikali KF, lalu inputkan delta TF. Setelah itu untuk pilihan yang kedua, jika dia salah, dia akan mengulang. Tapi kalau dia benar, masukkan output, masukkan mol, lalu input M, lalu output tetapan kenaikan titik didih dalam Celcius, lalu input KB, lalu delta KB, di sini kita dapat rumus delta KB sama dengan M dikali KB, lalu input delta KB. Lalu setelah selesai, kita bisa end. Saya rasa cukup sekian dari presentasi saya tentang mengenai program CPP yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata dan tidak jelas dalam menjelaskan program CPP saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.